I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang sistem keamanan jaringan. Untuk yang pertama, kita masuk seperti biasa ke menu Winbox, lalu untuk ketikan sistem reset config. Kita akan mereset terlebih dahulu mikrotik ini. Lalu kita masuk kembali. Nah, jangan lupa di remove configuration. Untuk yang pertama, nah ini kembali lagi ya, karena sudah biasa di mikrotik itu suka kembali ke halaman awalnya. Nah, untuk yang pertama kita isikan di DHCP client, bisa dilihat di video. Nah, tunggu sampai statusnya bond. Mohon maaf, ini videonya saya percepat karena ini lumayan panjang kalau jika tidak dipercepat. Kita ikuti saja. Untuk yang selanjutnya, ini adalah konfigurasi DNS server. Jangan lupa untuk DNS-nya diisi. Nah, setelah konfigurasi DNS, seharusnya ini itu kita masuk ke IP address, tapi di sini saya langsung ke web proxy. Kita isikan di kolom-kolom yang harus kita isi seperti di chat administratornya. Untuk ini saya menggunakan kelompok 1 ya, karena ini merupakan tugas project. Jangan lupa checklist change on disk-nya, lalu apply OK. Nah, untuk seterusnya kita langsung buka di menu IP, lalu di web proxy sudah ya. Kita langsung ke menu address ya. Kita akan membuat IP address. Di sini saya membuat IP address-nya dengan 192.168.18.9 karena ini mengurutkan dari nomor absen. Jangan lupa untuk network-nya dan interface-nya yaitu Ether 2. Apply OK. Nah, setelah itu kita masuk di DHCP server, lalu kita ke DHCP setup. Kita ikuti langkah-langkahnya. Jangan lupa untuk interface-nya Ether 2, dan lalu di sini kita ganti yang 254 menjadi .100, lalu kita next sesuai dengan arahan. Nah, untuk konfigurasi selanjutnya adalah di firewall. Jangan lupa untuk yang pertama kita di tabnet. Nah, seperti di video yang sebelumnya, di video yang pertama dalam konfigurasi mikrotik, ini sama ya pengerjaannya, cuma tambahannya yaitu di pengujiannya yang banyak. Nah, kita bisa lihat untuk konfigurasi firewall, baik di tabnet atau filter rules, kita ikuti saja. Jika ini terlalu cepat, kita bisa meresume terlebih dahulu agar kita bisa melihat apa saja yang harus kita masukkan di konfigurasinya.
Nah, jangan lupa di konfigurasi filter rules yang terakhir, kita masuk ke actionnya itu di log ya, karena nanti kita akan mengisikan di log prefixnya, yaitu akses ke router agar bisa mengakses. Nah, nanti setelah ini kita langsung ke menu sistem, lalu kita klik di logging. Nah, jangan lupa double klik info, lalu kita ikuti arahan yang selanjutnya. Jika sudah, kita langsung ke sistem, jangan lupa di SNTP client. Nah, kita isikan primary NTP server juga secondary NTP server. Kita isikan dengan 0.id.pool.ntp.org. Untuk secondary-nya yaitu 1.id.pool.ntp.org. Jangan lupa kita checklist enable-nya, lalu apply OK agar akses internet muncul. Nah, kita bisa lihat akses internet sudah muncul. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan konfigurasi untuk membuat hotspot. Nah, kita masuk ke menu wireless. Bisa dilihat, jangan lupa untuk modenya. Yang pertama kita harus mengaktifkan WLAN terlebih dahulu dan modenya average. Jangan lupa SSID-nya kita ganti. Lalu apply OK. Setelah konfigurasi di wireless sudah, kita masuk ke menu IP untuk menambahkan address-nya. Nah, kita tambahkan untuk address-nya yaitu 192.168.200.1/24. Lalu untuk network-nya 200.0. Nah, yang diganti yaitu di interface-nya. Kita ganti menjadi WLAN, karena ini akan terhubung untuk pembuatan hotspot. Lalu apply OK. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke menu hotspot ya, lalu ke hotspot setup. Untuk interface-nya kita ganti menjadi WLAN, karena tadi kita memasuki atau membuat address-nya WLAN. Nah, ini diganti yang 254-nya menjadi 100. Lalu kita next terus. Nah, untuk diisinya yaitu di DNS name. Nah, DNS name-nya kita isikan kelompok 1 strip alman.net, karena ini akan menjadi DNS untuk hotspot kita atau wifi kita. Nah, agar lebih mudah, kita akan setting terlebih dahulu untuk password hotspotnya. Kita masuk ke sistem, lalu di password. Nah, isikan new passwordnya. Kita isikan password, lalu di check. Nah, langsung saja setelah itu kita masuk ke menu Micmon. Nah, kita isikan Micmonnya dengan password yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk pengerjaan di Micmon bisa dilihat seperti yang ada di video. Jangan lupa dimulai dari sessionnya, juga Micmon datanya kita isikan agar kita bisa membuat voucher wifi. Nah, setelah itu kita masuk di menu user, lalu di add user.
ini untuk menambahkan pengguna ya. Nah, kita isikan di name-nya yaitu kelompok 1. Untuk passwordnya yang tadi, jangan lupa di servernya yaitu hotspot 1 ya, atau bisa dilihat di video. Jangan lupa untuk time limitnya, kita akan membuat voucher wifi ini untuk berapa hari, lalu data limitnya minimal berapa giga atau berapa MB. Jangan lupa save. Setelah itu kita masuk di menu generate. Nah, di menu generate ini kita akan mengenerate atau untuk memprint voucher wifi yang akan kita gunakan. Nah, bisa dilihat di video, kita akan memprint wifi-nya itu vouchernya dengan 10. Jangan lupa untuk prefixnya kita isikan. Nah, kita bisa langsung mengenerate lalu memprintnya. Dan ini adalah hasil printan dari voucher wifi yang kita buat. Nah, lalu kita akan melakukan konfigurasi untuk blocking situs Linux, MP3, dan MKF. Kita masuk ke menu firewall, lalu di layer 7 protokol, kita tambahkan situs-situs apa yang akan kita blok agar tidak bisa mengaksesnya, agar orang-orang tidak bisa mengaksesnya situs yang sudah kita blok di firewall ini. Jangan lupa lihat di video. Nah, sama di menu ini juga kita akan konfigurasi di filter rules, kita add-kan. Nah, untuk di generalnya seperti di chain, SRC address-nya, protokol, DST port-nya, jangan lupa diisi. Nah, sudah disediakan di video apa saja yang harus diisi. Nah, untuk yang DST port 443 itu kita akan memblocking situs yang berbasis HTTPS. Nah, untuk konfigurasi yang seterusnya, ini itu DST portnya 80. Jadi maksudnya kita tidak akan bisa mengakses atau akan terblokir ketika kita akan mencari situs atau yang berbasis HTTP karena ini portnya 80. Nah, ini berguna untuk di MP3 dan MKF, ini sama konfigurasinya. Cuma dibedakan di menu advance-nya, di kontennya itu kita masukkan situs apa yang akan kita blok. Nah, di sini untuk yang ininya kita akan memblok MP3 lalu MKV atau MKF.
Nah guys, untuk konfigurasi untuk blocking itu sudah selesai ya, 3 kali. Nah, kita langsung akan melakukan beberapa pengujian untuk menguji apakah ini berhasil atau tidak. Untuk yang pertama, kita akan menguji IP DHCP client. Apakah IP DHCP yang sudah kita buat yang tadi, yang 18.9 itu akan muncul di internet. Nah, kita masuk ke menu Ethernet, lalu kita klik di Properties. Nah, nanti kita akan masuk di Details. Nah, kita lihat. Nah, bisa dilihat di sana sudah muncul ya IP-nya 192.168.18.9. Jadi itu sudah berhasil. Lalu kita masuk ke menu CMD. Kita akan yang kedua pengujian dengan ping ke Google, yaitu ping www.google.com. Jika muncul replay, maka itu berhasil. Jika RTO, maka itu gagal. Nah, ini reply from, berarti ini sudah berhasil bisa mengakses ke Google. Nah, ini untuk pengujian ping dari klien ke router. Kita isikan terlebih dahulu rentan IP address dari 18.9 sampai 18.50. Nah, ini saya mengisikan 18.20. Bisa dilihat di video. Lalu, untuk pengujiannya seperti biasa, jangan lupa kita buka di menu CMD atau Command Prompt. Nah, kita masuk ke menu CMD, lalu kita akan ping apakah itu akan berhasil atau tidak bisa diakses. Nah, kalau yang ini sebaliknya, jika hasilnya RTO, maka itu akan berhasil. Jika replay, maka itu gagal. Dan ini hasilnya adalah RTO, Request Time Out. Berarti ini sudah berhasil. Tidak bisa mengakses ke server atau ke router yang ada mikrotiknya. Nah, masih ada beberapa pengujian yang harus kita lakukan untuk pengecekan ini berhasil atau tidak. Untuk yang seterusnya adalah pengujian ping dari klien ke klien wireless. Ini kita menggunakan komputer yang berbeda. Seperti biasa, kita harus mengisikan IP address terlebih dahulu ya di klien ini. Ini kita akan membuat IP rentang dari 18.51 sampai 18.100. Jadi ini tuh bebas kita mengisikan berapa, asal jangan lebih dari itu. Jangan lupa kita usekan, jangan di-obtainkan. Nah, untuk IP address-nya di sini saya mengisikan 18.77. Jadi itu rentang dari 51 sampai 100. Jadi bebas mau 78, mau 55 atau mau 60 itu juga bebas, asal jangan kurang dari 51 dan lebih dari 100 karena ini sudah kita atur. Seperti biasa, untuk pengujiannya kita akan klik di Command Prompt atau di CMD untuk membuktikan apakah pengujian ini berhasil atau tidak. Kita cari CMD-nya. Nah, ini jika hasilnya RTO atau Request Time Out, maka ini pengujiannya berhasil. Jika replay, maka ini masih bisa diakses. Jadi, jika hasilnya RTO, berarti itu sudah terblokir atau tidak bisa mengakses. Nah, kita isikan ke 200.1. Nah, bisa dilihat ini hasilnya request time out. Berarti ini sudah berhasil. Nah guys, itu adalah beberapa pengujian, tapi masih ada lagi untuk pengujian terakhir di menu Winbox. Kita akan menguji cek log di Winbox. Buka log, jika ada
akses ke router, maka ini adalah berhasil. Jika tidak tampil, maka itu gagal. Nah, untuk konfigurasi yang selanjutnya atau pengujian yang selanjutnya di HP, kita hubungkan voucher WiFi yang sudah kita pilih dari kelompok 1 Almanet. Nah, kita klik WiFi tersebut, lalu kita akan mendapatkan alamat IP, lalu kita akan login ke jaringan. Nah, isikan di menu loginnya itu username. Di sini saya mengetikkan IIHV, lalu untuk passwordnya 3295. Jangan lupa kita klik OK. Jika hasilnya terhubung, nah bisa dilihat itu akses internet dari kelompok 1 Almanet itu terhubung. Kita bisa membuka apapun kecuali untuk yang tadi yang sudah diblokir. Nah, bisa dilihat kan itu sudah aktif. Lalu, untuk yang kedua, pengujiannya yaitu, bukan yang kedua ya, untuk yang seterusnya, blocking situs Linux, MP3, dan MKF. Nah, untuk yang pertama, blocking situs Linux. Kita cari di pencarian linux.org atau .org. Nah, ini tuh lama prosesnya karena sudah terblokir atau tidak bisa dijangkau. Situs ini tidak dapat dijangkau. Berarti ini sudah berhasil untuk kita tidak bisa mengakses situs Linux. Karena tadi di firewall layer 7 protokol kita sudah memblokirnya atau tidak bisa diakses. Nah, untuk yang seterusnya kita akan blocking MP3. Nah, jika hasilnya sama seperti yang tadi, nah ini tuh yang bedanya kita harus mengetikkan index of MP3 agar bisa terblokir atau tidak bisa diakses. Nah, kita bisa lihat di video. Nah, ini situs MP3-nya sudah tidak bisa diakses atau sudah terblokir. Nah, untuk yang terakhir kita akan blocking situs MKF. Nah, kita langsung ketikkan index of MKF. Di sana kita bisa melihat, juga pilih salah satu lalu tidak bisa diakses. Mungkin sekian video tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.